Shalom. Horas mabatahagan Bapa pakon inang, sonayage nama poso, nasadarion boy marminggu secara langsung i gereja GKPS Padang Bulan. Sonai homa yaton hanami horas mabatahagan bani nasiam nama dihuti ibadah secara live streaming. Tarpuji matuhan na tetap marmudu-mudu goluta. Janah ibededo hita panorang lau marsaor mamuji pasangap konggorani Tuhan. Sadarion Minggu 6 Februari 2022 Minggu palimahon dop Epiphanes. Topik Minggu gabe si ihuthon Kristus. Bapak Inang ipatugahanami ase tetap hita mendalankon protokoler kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, menghunduli hundulan nadop ito Tuhon. Ase hundul hita bani hundulan na doma ito Tuhon. Diar Bapak Inang paima ipuka hita ibadah ta, diar hita marunduk ini uhur, mangindo pangurupian hubani Tuhan. Ase ibagas malas ni uhur hita menikmati ibadah ta sadarion. Yo tanghanami hita ganupan bani na marsa teduh secara pribadi. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran nini bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunduy na pasing. Sito palangit pakon tanoon. Amin. Hutugu-tugu du si dia marhite tali idop niuhur. Marhite parabut ni holong. Ahudo na pahapukon pasangan bani takkuh ni si dia. Hupaunduk do diriku bani si dia, anjah hubiri do si dia mangan, haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus panondang ni duniaon. Terima kasih mabamu halani domai sondangi ham hanami marhiti hatamu. Dopakon ham mabuhimu benami. Janah beri ham matondumu napasingin. Asi bagas hapasingon hanami manombaham. Jalo hamma parsembahon namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin hundul kuria mandodi kita. Puji ma Jehovah Tuhan naibata, ay marjumbalang dogoraniin. Ningondo marsombah bani naibata, puji ma ia pargogo tongon. Pasir sirita doding tahu bani doding haleluya nomor 407 ayat sada pakon ayat 2. Balosi hatani ini doding kon hita bani ayat na paduahon. Ningon dong masumba,
idong. Sopat kon hita ma dosata hubani Tuhan na ibatata. Ham Tuhan ne bata bapa nami. Pardiar layak anjaha parholong niuhur hubani haganuk jolma. Domai hatahon ham ase totap hanami marhasa daun. Mangguluh ibagas dame apa marsiha holongan. Hapigatidu hanami. Mangguluh apa mambahen naso iharusuh kon ham. Hurang sirsir doha nami paingat kon hasoman. Gati pambahenan nami, para sahab nami, membubay hasoman hubani na hurang diar. Gati hanami memakai hasoman padas kon sura-sura ni hur nami tumang. Ambah niay, gati lupa hanami, mendalan kon tanggung jawab nami itongah-tongah ni keluarga apa rumah tangga nami be. Halanin ma asiroha nami ibagas unduk pakon turuh niuhur hulebemu mas sopot kon dosa nami. Maidok mahurmu ban nami sasap hamma dosa namiin. Topahamma uhurna baru ban nami. Ase ulang inunut hanami mardosa dopak ham agi dopak hasoman nami jolma. Ipindohan nami on hubamu ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar hitama bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Songon sitong ni mangguluh ahon ni Tuhan Jehovah. Sabonar seng marosu uhurhu. Mangidah hamatian ni parjahat. Tapi ase mulak do parjahat ay manadikon dalani. Ase mangguluh iya. Ibagas holong ni nebata. Do maisasap haganuk dosata. Halanyai pataridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhon na bayu. Hasangapon ma bani na ibata ibabo. Amen. Hundul kuria mandori kita. Yakin janah porsaya mahita halani duma isasap Tuhan ta dosata. Halani ai respon hita marhite mandoding haleluya nomor 310 ayat sada pakon ayat 3. Sisonin saitong do marsinondang pambay ni Jesusin doding kon hita bani ayat na patuluhon. Jesus.
kita jongjong. Saksihon hita maha porsaya tain. Songon na sinaksihon ni hagalup hala na porsaya isab tanohon. Ahu porsaya bani nebata bapa, para guguh na starimbang na manapalangit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebatana sasadain. Indo tuhu hatta, na tudubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan. Marhite itu ninapasing, na manaron na parangit, bani panarong si Puntus Latus. Iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagorituru, mula manggoluh bani na mate, bani ari patuluhom. Naik ke surga, anjaha hunduli siamun ni nebata bapa, para guguh na sotarimbangin. Hunjai ma ia mulak magira, laho manghumi halak na mangguluh pakon na dok mate. Ahu persaya bani tundui na pasing, bani kuria persadan na pasingin. Parsoran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagaluhan na sadukah ni dokahni. Amen. Hundul kuria tangarot tatingting. Shalom mahubata haganupan. Selamat hari Minggu, selamat merkebaktian mahubata. Terlebih bani nasyam na ono payungga mendihuti kebaktian hun GKP Parang Bulan. Selamat merkebaktian mahubani nasyam. Selamat ulang tahun ya tahun Kuriain hubani nasyam anggota jemaat. Namur ulang tahun buka mai hubani tanggal 31 Januari das hubani 6 Februari 2022. Tanggal 31 Januari, Bapak Hayedi Saragih, Aurela Boru Saragih. Tanggal 1 Februari, Bapak Febrianson Ondos Perlindungan Saragih, Bapak Henry Amanda Manik, Joy Samuel Saragih, Lewina Gabriela Sumbayak, Pakon Bastu Gafratama Nigara Purba. Bani tanggal 2 Februari, Inang Vika Triana, Brenhat Bagasolong Saragih, Pakon Deven Gamaliel Purba. Bani tanggal 3 Februari, Bapak Edi Ronald Simbolon, Pakon Jessica Yona Epifania Ginting. Tanggal 4 Februari, Inang Efrita Lumbentobing, Bapak Brian Purba, Inang Elvina Sembiring, Pakon Andreas Pandapotan Purba. Tanggal 6 Februari, Inang Neliana Sembiring, Pakon Maria Olivia Damanik. Panjang umur mahubani nasyam, sehat-sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Nomor tugas Bani Kebaktian Minggu tanggal 10 Februari 2022. Parambilan Bapak Situa Surya Abadi Sembiring, Paragenda Bapak Situa RB Damanik, Sibondoring Inang Situa Rosema Silitonga, Partingting Bapak Situa Rap Mulia, Parmusik Bapak Situa Jansa Berlan Purba, Song Leader Selna Desi Damani Pakon Penta. Protokol kesehatan Pakon penerima tamu, Situa Mana Handamanik, Pakon Syama Sorasman Sinaga. Keamanan Pakon Parkir Bapak Hotman Purba, Pakon Bapak Junami Saragih. Koordinator Inang Syamas Polina Lumban Turwan. Bani hari Jumaton, markebaktian pertungguan dohita 11 Februari ibuka pukul 10 sia 30 ihasuhutuan umbani sektor Tada atau sektor Yerusalem. Si Portugas parambilan Inang PW Narsinta Manik, Paragenda Bapak Calon Situa Jonsia Giat Girsang, Sibondoding Inang Samas Polina Lumban Turwan, Tonggo Syapaat Inang Situa Tiona Sitomeang, Singer Bapak Calon Situa Maruli Tua Purba, Inang Calon Situa Lydia Paranginangin, Pakon Inang Calon Situa Merdiati Barus. Koordinator Inang Syamas Sri Wahyuni Boru Purba. Warta kegiatan Bani Minggon, Naparlobe, Aima Rapat Majelis Jemaat.
Bani hari Kamis on tanggal 10 Februari 2022 pukul 10 pitu ATP jam 5 sore. Iben hita do rapat majelis jemaat aiman alaho manusun laporan kegiatan pakon keuangan tahun pelayanan 2020 sada ATP evaluasi pelayanan pakon keuangan tahun 2020 sada. Jadi ontang hanami hagenup anggota majelis mandihuti rapat majelis jematon ilaksanaon hita melalui Zoom meeting. Napaduahon sidang jemaat bani hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 iban hita do sinode jemaat. Nala padaskon mansahkon laporan kegiatan pelayanan pakon keuangan tahun 2020 sada. Ase hagenup anggota sidi kurion Roma mandihuti sinode jematon ilaksanahon secara hibrid termasuk siluk keluar minggu. Jadi ase ubatah anggota kurion dihuti hita sinode jematon ase boi riap hita mengevaluasi domu hadiran pelayanan tahun 2022. Napa tuluhon situa emeritus domu hubani peraturan tata dasar pakon tata laksana GKPS pasal 70 menurut bahwa situa na doma marumur 65 tahun akan diemeritasikan dari pelayanan sebagai situa. Aimai sebut bani TTD pakon TTL pasal 70 lalu. Haleniai mulai penarongan bebas tugas janaga situa emeritus ma inang situa tiarmida purba halani marumur 65 tahun bani 23 Januari 2022. Hagenup kurian maka tahun terima kasih bani pelayanan pangidangian inang situa tiarmida purba janah panorang purna bakti pakon padas konsinata yanong konhita bani panorang acara ulang tahun kuriata GKPS Padang Bulan aima bani bulan Juni 2022. Namang ihut manaksihon aporsayaon halani salosema parguruan manaksihon aporsayaon atau merlajar sidi hubani nyumbahta merlajar sidi tahun 2021 2022 sihol malai laksanaon hita acara manaksihon aporsayaon bani siswa na lulus laksanaon bani Minggu 27 Februari 2022 Minggu 27 Februari 2022 bani acara kebaktian Minggu ipuka pukul 10 WIB. Namang ihut rapat anggota LPJ 2000 sada secara khusus bani seksi inang ya dongkon bani Minggu 6 Februari 2022 ipukah pukul 10.04 WIB atau jam 2 siang melalui Zoom meeting. Yontang ase hagenup inang ikurion boi mandihuti rapat LPJ seksi inang. Namang ihut pindahun kurion. Tarotong mulai sadarion pindahun kurion ma keluarga Samuel info kapit tarihoran pakon inang Beldawati Saragih sedia pindah HKBP Semangke. Sedia pindah hal ini domisili sedia doma Semangke hal ini tugas pekerjaan. Namang hiut pindah hukuriaon. Taretong mulai sadarion pindah hukurion ma keluarga Chandra Wijaya Saragih inang Dr. Febrianti Pasaribu pakon dua niombah Sideon tading i jalan gitar anggo secara domisili Sideon masuk sektor sada. Sideon pindah hun kuria GKPS Prata Pematang Siantar. Jadi salpu tonggo sapa takin yang tong hanami ma ase hulobium manasyam keluarga Chandra Wijaya Saragih pakon pengurus sektor sada ase patan dahon diri. Namang hut sadarion secara khusus menggalang dohita untuk menupaki Sinode Bolon napa opak pelimahon. Jadi harapan nami ase hagenupan mahita anggota Korea marta partisipasi menupaki untuk secara khusus mendukung kegiatan Sinode Bolon napa opak pelimahon. Napar Budi Sali perkembangan COVID-19 di Kota Medan pakon di Sumatera Utara berdasarkan data pakon grafik
Naboy tongor hita bani kortas ting-ting ta, naiser bani grup tektor ta masing-masing, bahasa bani saminggon, adong do peningkatan, na terkonfirmasi positif secara Provinsi Sumatera Utara, ibaga saminggon, adong 854 halak, atau 122 per hari, Kota Madya Medan 527 halak atau 76 halak per hari. Halanyai tetap mah kita mandihuti protokol kesehatan adom mai tetapkan pemerintah ta, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, pakon interaksi, serta menjauhi kerumunan. Aseboy kita berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 siaun. Naima ting-ting ta bagas saminggon, shalom martong gemaita. Hubamu alai Tuhan, Bapa nami namare bangsa ni kuri atas puji-pujian pakon terima kasih bakal mayaton hanai bamu. Halani hidup pakon halong niatemu Tuhan, boy hanami bereham hasiaton, martupu sadarion, mandihuti kebaktian, bani hanami na secara tatap muka, sonai homani hasoman nami, na mandihuti secara live streaming ijape na sidia merianan Tuhan. Persaya doa nami Tuhan agan upanin sedo halani gogoh pakon pengabrak nami Tuhan, tetapi halani hidup pakon holong niatemu doben nami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih doa nami bamu, secara khusus bani hasoman nami, nomor ulang tahun di bagas saminggon, baik mai sebut hanami bagas ting-ting, atau penalang sebut hanami bagas ting-ting Tuhan, sadah hanami martonggo bani sedia, tong sedia Tuhan merbagal di bagas oporsen hubamu, di bagas pertambani umur, neberon hamu bani sedia Tuhan. Pasu-pasu hama hagenupan pergulun sedia Tuhan, ibagas aktivitas sedia masing-masing, ibagas pekerjaan na, asihama tong-tong nagabe hagogohon, ibaga ni sedia mandalen di golong ni sedia hari-hari Tuhan. Bapa, berterima kasih doa nai hubamu, bani piga-piga kegiatan secara khusus gereja GKP Padang Bulanon adema terlaksana. Andor main Tuhan gabe hamulian, pasangapkon goramu Tuhan. Sanai huma hubani program kegiatan kuryamu nasial ope yadong kona nami bagas mingguan pakon minggu-minggu naloroh Tuhan. Marondo sanami hubamu asihama tong-tong mampargogoh nami Tuhan, asiboy idalan kon hanami ibagas namar malas nyuhur, ibagas nama muji pakon pasangapkon goranmu Tuhan. Terlebih bani hasoman nami, nah secara khusus terlibat ibani martugas, bani kebaktian pertengguan, sunai kebaktian minggu Tuhan, asihama memberi hagogo bani sudia. Kuasamu pakon, kuasa Tuhan dinapasingin ma Tuhan, margogo bani sedia asiboy, sedia Tuhan layak kunham mengidangi tungah-tungan ikuriamu. Bapa nami nai surga, mertonggo doa nai bamu, bani persiapan demi persiapan, seksi-seksi tupuan pakon nalikan Tuhan nalaho yadong kon hanami sinode jemaat pakon sidang majelis jemaat berama torangan pikiran hube hanami hagenupan secara khusus pengurus-pengurus seksi pakon tupuan aseboy diar membahen laporan harapan nami Tuhan mari laporan pertanggungjawaban program pakon keuangan non lambin dharma pengidongan nami hitung-hitungan ikurion bani tahun 2022 Tuhan. Sadah nami martonggo hubamu asih hagenup majelis sonai homani kuria boy berpartisipasi bagas nama bere masukan-masukan domu hariaran pengidongan hitung-hitungan ikurion Tuhan. Bapa martonggo nami hubani asoman nami menai bagas pemulihan, bagas penaburitan, asihama tong-tong memberi hagogo bani sedia Tuhan, terlebih humani orang tua nami na lansia,
na bagas pada buritan Tuhan paguhamma porsen sedia asip tong sedia Tuhan merondo subamu kondisi apa nebo sedia Tuhan bui lewati sedia janah sitaronona HP ne depokan sedia Tuhan hama tong memberi jalan keluar na terbaik Tuhan. Sonai bani nyombah nami na sedang mendihuti pelajaran bani tingkat terendah das bani perguruan tinggi Tuhan ijape sedia merianan Tuhan yunus konah nami bamu asih hama tong memberi kebijaksanaan hapentaran hubani sedia Tuhan harapan nami sedia boleh mendihuti ahanai padas guru dosen hubani sedia Tuhan gabe anak na pentar gabe anak nasi banggaon ni tengah-tengah ni kuriamu sana tengah-tengah keluarga nami masing-masing Tuhan Bapa ni surga martonggo doa nami bamu secara khusus mai bani perkembangan COVID-19 sia tengah-tengah bangsa pakon kota nami kota Medan non Tuhan. Anggo berdasarkan data Tuhan terus sudah meningkat ibu ge hanami Tuhan. Kadang membahen hanami gobir lamun dalani gobi gulu nami hari-hari Tuhan. Satonggo nami ubamu Tuhan asih hagan nami berpartisipasi mendukung program nadomai tetapkan pemerintah mendihuti protokol kesehatan nadomai tetapkan pemerintah Tuhan. Asih boy Tuhan harapan nami pudasma terhapus atau pelang adong B COVID-19 sion di tengah-tengah bangsa pakun negara nami Tuhan. Ubani hasaman nami na mungkin sonaria dong terkonfirmasi positif Tuhan hama tong memberi gogo semangat ubani sedia sebuah pudas pulih Tuhan bani kondision. Bapa tokin nari si halma bogan nami hatamu nai padas ni Bapa untung susiano Tuhan. Pargogo hama nami sebuah tong ahanai sioli padas nando suben nami yakin Tuhan boy ihagulukon nami boy gabe garam pakan penondang bani guluh nami Tuhan. Bapa ni surga bani haganu panin mangahap doa nami bani dosa panglanggaran nami Tuhan. Ase sasap haman Tuhan pergogi hama nami ase boy hanami tong melawan siring isi bolisin Tuhan. Hormat tonggo nami daripada sanami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus sipagulukan nami. Amin. Senarion tengah nami mah bani Bapak Chandra Wijaya pakon pengurus sektor sada Hulubion. Salam. Selamat hari Minggu ma ubat taganupan Bapak Inang Sonai Homa hasoman nami nama Boso. Hupatan dahun diri nami hanami nama guar Chandra Saragi Sidauruk Inangan rumah boru pasar ribu pakon niombah dua halak daboru nama rumur onom tahun langboy dihut inangai halani marhorja di Palembang. Jadi mungkin salahku mah na perlu be patan dahun diri. Inang nama nubuh konau aima boru damanik han kota Pematang Siantar. Jadi sebelum ni hanami margareja i GKPS Efrata sadokoon margoar GKPS Jalan Singa doai. Jadi dua marga tiga di GKPS Efrata Pematang Siantar. Terima kasih hubani nasiam PHMJ GKPS Padang Bulan. Nasir-sir menjalo diri nami andohar boy ia jara-jari nasiam hanami halani hanami pe naposo pe boy bergabung hu jemaat na dong i GKPS
Padang Bulan. Sonai ma mungkin perkenalan da pondok uban nami. Terima kasih, Mak. Selamat datang di Padas Hanami, hubani keluarga Bapak Chandra Wijaya, Saragi Sumbayak ini, Sidauruk. Ya. Selamat bergabung di Jemaat GKPS Padang Bulan, khususnya di sektor Sada Jerusalem. Hanami humbani pengurus mengharapkan dan mengontang nasiam aseboy aktif bani kegiatan sektor aima pertonggoan setiap hari Jumat dan holi pada hubani inang aseboy homa aktif bani kegiatan wanita kuriaon beribadah setiap Selasa sore jam 5, pakon sekali sebulan di sektor itu setiap hari Sabtu. Holi ma ipadas undangan ni sonai homa aseboy nasiam aktif bani ganupan kegiatan ikuriaon. Naima ipada sanami selamat datang, selamat beribadah. Terima kasih. Si holma jalo onta hatani Tuhan, ambilan nama derin na ibobankon Bapak Pandita Untung Suseno. Dar ase alo hita marhite doding haleluya nomor 100 sada ayat sada 2 pakon ayat 3. Toras nami, gabi undos maban nami. Dodingkon hita, bani ayat na patoluhon. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang menghidupkan kami dari kematian dan memberi kepada kami jaminan hidup yang kekal, yang memanggil kami kepada persekutuan, sehingga kami layak disebut sebagai murid-murid-Mu. Berfirmanlah kepada kami, jauh di dalam hati kami masing-masing, sebab kami anak-anak-Mu rindu mendengar suara-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Inang dan juga adik-adik pemuda dan semua yang mengikuti ibadah kita Gereja GKPS Padang Bulan secara online maupun yang duduk di tempat ini. Salam.
Pagi hari ini firman Tuhan temanya adalah Gabesi Ihud kon Kristus. Diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Markus 1 ayat 16 sampai 20 saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Amin. Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikisahkan di dalam Injil Markus dicatat juga perbandingannya di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, juga di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan saudara-saudara bisa membaca sebagai perbandingan teksnya. Yang kedua, apa yang terjadi di sini? Sebetulnya yang terjadi di sini itu mengambil sebuah tempat atau settingnya itu di sebuah tempat danau yang dikenal sebagai Danau Galilea atau Danau Genasaret, yang di dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kalau saudara itu melihat peta, maka saudara akan tahu bahwa danau ini itu di atasnya atau di utaranya itu dialiri oleh sungai namanya Sungai Yordan. Lalu di atasnya lagi ada pegunungan namanya Pegunungan Hermon. Dari Bukit Hermon mengalir nanti ke Sungai Yordan, dan kemudian tibalah di danau namanya Genasaret. Ini sebuah daerah yang menjadi area atau sentra perdagangan ikan, bisnis ikan, karena memang airnya hangat sehingga ikan air tawar itu banyak sekali di sini. Yang kedua, secara politik, Galilea itu ada di provinsi Yudea, yang memang pada waktu itu ada di bawah kekaisaran Romawi, yang menyebut kekaisarannya itu sebagai namanya itu dalam bahasa Latin Pax Romana. Pax Romana itu adalah sebuah cita-cita para kaisar Roma untuk menawarkan kepada seluruh negeri jajahan Roma sebuah kedamaian. Maka kata Pax itu artinya peace, sementara Romana itu Roma, bukan Rumania ya, Roma. Jadi ini adalah sebuah negara bagian yang dijajah oleh Roma, yang kaisarnya terus berkampanye dengan tim dan struktur pemerintahan untuk mengabarkan kepada semua masyarakat bahwa di bawah pemerintahan Roma dan kaisar yang disebut sebagai the son of the divine, anak yang ilahi itu, maka seluruh Romawi akan menikmati damai sejahtera. Perhatikan suasana itu. Itu sudah terjadi sejak tahun 27 sebelum Masehi. Nanti sampai berakhir tahun 180 Masehi. Jadi hampir 200 tahun Pax Romana ini berlangsung dan sangat besar sekali. Kemudian dalam suasana seperti itu, di antara bangsa yang menyebut kaisar itu sebagai the son of the divine, putra yang ilahi itu. Kalau saudara baca Markus pasal 1,
Maka Markus itu aneh. Sebab Markus pasal 1 ayat 1 itu berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Mereka mendengar dan membaca itu bingung. Ini anak Allah yang mana lagi? Sebab mereka sudah didoktrin setiap hari bahwa Kaisar itu adalah the son of the divine. Tapi kenapa ini datang orang baru yang tidak tahu dari mana asal-usulnya? Maka kalau saudara baca kitab Yohanes, nanti kemudian ada percakapan murid-murid itu, Yohanes, Simon dan lain-lain, lalu kemudian bertanya, dari mana Yesus itu? Lalu dibilang dari Nazaret. Lalu jawab mereka, apa ada yang baik dari Nazaret? Sebab Nazaret itu kota yang dulu di perjanjian lama ditutup oleh Tuhan, saking jahatnya Nazaret itu. Maka orang bertanya, mana mungkin ada yang baik dari Nazaret? Kalau saudara baca Markus 1 ayat 15, kemudian ayat 15 itu bunyinya begini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ketika Yesus ngomong itu, murid-murid sebagai orang Yahudi yang pada waktu itu ada di bawah jajahan Romawi, itu pikirannya terbelah. Sebab mereka, saya bilang tadi di awal, itu saben hari dapat doktrin dari pemerintah bahwa yang ilahi itu ya Kaisar. Raja itu loh keturunannya Tuhan, yang memerintah, itulah raja yang kelihatan di dunia ini. Tapi kemudian Yesus berkhotbah di ayat yang ke-15 itu, waktunya telah genap. Kenapa telah genap? Ya karena sekarang Yohanes Pembaptis baru ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Kerajaan Allah sudah datang. Mereka lalu memikirkan lagi, ini yang mana lagi? Dan apa itu Basileia Touteu? Apa itu kerajaan Allah? Pikiran mereka itu goncang. Sembari itu lalu Yesus besoknya jalan-jalan. Di ayat yang ke-16 katanya, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon Petrus dan Andreas, saudara Simon. Sebetulnya ini catatan Markus, ini bukan pertemuan yang pertama antara Yesus dengan Simon Petrus. Karena kalau saudara baca itu misalnya kitab Yohanes pasal yang pertama, nah Yohanes pasal yang pertama itu nanti itu ada di ayat yang ke-40 dan 41, maka mereka berdua itu dulu sebelumnya pengikutnya Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis itu, Yohanes Pembaptis sedang berdiri dan setelah membaptis Yesus, Yesus lewat. Waktu Yesus lewat maka Simon sama ini adiknya ini kemudian bertanya, itu siapa? Lalu kemudian Yohanes Pembaptis menjawab, itu adalah anak Allah. Itu adalah the son of the divine. Itu adalah Mesias. Jadi mereka kenal Yesus sedikit. Tapi sekarang Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, masuk penjara. Lalu kemudian mereka mencari lagi, yang mana orang itu? Dan mereka kembali lagi ke dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang mencari ikan nelayan. Nah sekarang ketemu Yesus. Coba perhatikan, sebab dari seluruh teks yang kita baca, ayat yang paling penting hanya satu, yaitu ayat 17. Ayat 17 bilang begini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada dua kalimat yang penting. Yang pertama adalah ikutlah aku. Itu tanggung jawab orang-orang yang dipanggil Yesus. Yang kedua adalah tanggung jawabnya Yesus. Aku akan menjadikan kamu. I will make you become. Aku akan menjadikanmu sesuatu. Dalam konteksnya Petrus adalah penjala manusia. Nah saya akan jelaskan dulu. Apa itu artinya ikutlah aku? Supaya kita clear. Sebab ini panggilan yang paling tua untuk kita orang Kristen. Makanya saudara ada di gereja, saudara menjadi orang Kristen. Karena saudara mungkin ada yang secara personal merespon panggilan ini. Tetapi mungkin juga ada yang tidak, sebab secara kultural saudara orang Kristen keturunan yang dari kecil bapak mamanya Kristen. Sehingga saudara mau tidak mau ikut ke gereja.
Nah, yang pertama yang dimaksud dengan ikutlah aku itu, dalam perspektif para murid pada waktu itu, yang pertama adalah mereka sedang diajak untuk be with the rabbi, bersama dengan sang guru. Ingat ya, Yesus selalu disebut rabi, rabuni, atau guru dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Ya karena Yesus punya hikmat yang besar. Nah, kalau begitu, waktu Yesus memanggil mereka, mari ikut aku. Itu artinya adalah tinggalkan semua pekerjaanmu, tinggalkan semua identitas yang nempel padamu, lalu hidup bersama saya, kemana saja saya pergi ikut saya. Nah, ini yang dimaksud Yesus yang pertama. Dan ini yang dimaksud juga oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu yang kalau ketemu para rabi yang mengajarkan hukum Taurat, mereka para rabi itu kalau berkata kepada muridnya ikut aku, berarti muridnya tinggalkan semua pekerjaannya, tinggalkan semua yang dia miliki, dan kemudian hidup bersama-sama dengan sang guru. Untuk apa? Mempelajari bagaimana guru itu mengajarkan hikmat hukum Taurat. Jika para rabi itu kemudian mengajak murid-murid tinggalkan semua yang ada padamu dan ikuti saya untuk belajar dan terikat pada hukum Taurat, Yesus tidak. Tetapi apa yang dilakukan murid sama seperti pemahamannya orang Yahudi. Toh nanti Petrus dan 11 kawannya, mereka tinggalkan semua rumahnya dan kemudian mengikut Yesus. Mereka betul-betul meninggalkan semuanya untuk hidup dengan Yesus. Nah, itu yang bagian pertama yang paling penting. Lalu kemudian itu sebetulnya bicara tentang apa? Itu bicara tentang komitmen. Mau enggak kamu tinggalkan sesuatu yang kamu miliki, kesukaanmu, apa yang Anda punya, yang menjadi sumber identitimu, untuk kemudian berganti tanggung jawab baru. To be with me sepanjang hidupmu, sama-sama dengan saya. Nah, kalau saudara dan saya menafsirkan ke sana, maka saudara dan saya tidak boleh berpikir sekarang kalau begitu saya mau ikut Yesus mesti saya jual tanah, jual rumah, tinggalkan suami, tinggalkan istri, dan kemudian di gereja terus, baca Alkitab terus, berdoa terus. Tidak begitu. Kehadiran insani Tuhan Yesus dalam rupa daging tidak ada lagi. Sebab Yesus sudah naik ke surga. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk masuk dalam komitmen yang sama. Apa itu komitmen yang sama? Komitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang saudara sukai, saudara hargai, saudara anggap itu sumber identitas saudara, untuk mengalihkan komitmen hanya mengikut Yesus, apa yang dia pikirkan, apa yang dia cintai, apa yang dia katakan, apa yang dia itu lakukan, dan you need to follow him. Kau mesti ikut dia seluruh hidupmu. Saya pelajari kata murid dalam perjanjian baru. Kata murid itu dari kata Yunani yang sama matetes. Tetapi kata murid itu di dalam perjanjian baru punya beberapa arti. Dan saya jelaskan sama saudara satu persatu supaya saudara paham. Karena saudara dan saya murid Yesus. Dan panggilan ini adalah panggilan jadi murid. Kata yang pertama, murid itu lebih kepada pengertian curious follower. Itu para pengikut yang hanya rame-rame, mereka mengikut motifnya untuk dapat roti, ada motifnya motif politik supaya mereka nanti kalau Yesus menang pilkada, lalu Yesus itu jadi raja, ya mereka dapat bagian jatah roti politik. Ada juga yang mereka ikut Yesus rame-rame just for curious, ingin tahu saja siapa orang ini. Kelompok ini banyak sekali. Lalu saudara baca misalnya Yohanes pasal 6, nanti dari ribuan orang itu hanya sisa 12 orang. Mereka semuanya pergi meninggalkan Yesus satu persatu setelah dapat roti dan dapat ikan. Nah, di gereja pun banyak kelompok ini. Mereka disebut juga orang Kristen, tapi mereka sebetulnya curious follower. Hanya mencari Tuhan kalau ingin diberkati. Hanya berdoa kalau seperti kemarin itu tes CPNS. Ini mau ujian lagi masuk perguruan tinggi negeri. Ini mau pindah tugas baru berdoa. Kalau ada masalah baru berdoa. Karena kita terlalu banyak curious follower di gereja.
Gereja dipenuhi oleh orang yang ikut Yesus tapi ikut-ikutan. Sehingga kita itu sumpek mengatur orang-orang seperti ini yang tidak matang-matang, tidak dewasa-dewasa. Diajari tentang Tuhan, sakit pergi ke dukun juga. Diajari tentang Tuhan, diajari tentang mengasihi Allah, lama tidak menikah, kawin juga dia dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Diajari hormati kekudusan Allah, hamil juga dia sebelum menikah. Ini orang-orang Kristen yang curious follower. Jumlahnya banyak, ada di mana-mana, dan ini berserakan. Sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Hanya mereka rame saja. Tapi memang tak enak kalau tak rame. Lebih baik rame. Mereka datang hanya untuk cari roti. Kita datang hanya untuk minta roti sama Tuhan. Kita datang hanya berdoa, berkati kebunku Tuhan. Harga jeruk sedang anjlok ini. Berkati kopiku Tuhan. Kopi sulit dicari di Simalungun ini. Berkati kos-kosanku Tuhan. Tidak ada lagi yang kos. Berkati jualanku Tuhan, berkati anakku. Anakku belum menikah, berkati. Yang belum punya anak, berkati supaya punya anak. Tapi berdoanya pada waktu butuh aja. Yesus bilang, you need to commit to me. You mesti komit sama saya. Seluruh hidupmu dan aktivitas hidupmu mesti bersama-sama dengan saya. Jadi kata murid di dalam perjanjian baru, yang pertama itu selalu artinya adalah curious follower. Orang yang hanya ikut-ikutan, dan itu rame, jumlahnya banyak. Kelompok yang kedua itu disebut sebagai convicted follower. Itu orang-orang yang sudah yakin bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yohanes pasal 6, jumlahnya itu ayat 66 sampai 69, hanya 12 orang. Dari 5.000 orang yang makan roti itu. Sisa kemudian sedikit saja. Semuanya nanti waktu Yesus itu mau dibawa ke kayu salib, tidak ada yang ngaku saya kenal Yesus. Semuanya lari, cari aman. Karena para curious follower sukanya cari aman. Tidak mau ambil resiko. Tidak mau dia malu di tempat kerjanya. Yang penting gaji jalan lancar. Yang penting jangan ganggu orang. Tidak masalah itu, masalah iman dikorbankan. Curious follower. Tapi yang kedua adalah convicted follower. Orang-orang yang merasa yakin bahwa saya kenal Tuhan. Dan Tuhan kenal saya. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi ini juga level yang masih rendah. Cuman ya lumayan lah. Sudah hafal dia ayat kitab suci. Sudah ikut dia partonggoan, partangyangan, PJJ dan lain sebagainya. Sudah ikut dia kebaktian pemuda, sudah ikut PA dia, ya banyak ini. Sudah convicted hatinya. Yakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi orang-orang convicted ini seperti Petrus, seperti Thomas, dan kawan-kawannya itu. Sudah ingat cerita Petrus? Ketika Yesus dibawa ke kayu salib, ada anak kecil perempuan yang bilang, kamu kan bukan dari sini, kampungmu tidak di sini, kampungmu kan sama dengan Yesus itu, pasti kau kenal dia. Petrus bilang, enggak. Saya tidak kenal. Jalan lagi dia ketemu dengan ibu-ibu tua, ibu-ibu yang tidak bertenaga, lalu bilang lagi, logatmu itu bukan orang sini. Kamu pasti temannya Yesus itu. Apa jawabnya Petrus? Saya tidak kenal. Lalu kemudian Yesus menengok dia. Ternyata pada waktu ditengok oleh Yesus, ayam berkokok 3 kali. Petrus ingat, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Convicted follower seperti Petrus baru ingat, saya sudah menyangkal Yesus. Tadi saya cari aman. Saya tidak mau diidentifikasi bahwa saya muridnya Yesus. Saya tidak mau diidentifikasi bahwa saya orang Kristen. Nah, waktu itu orang Kristen kan ejekan ya, sekarang senang kita disebut Kristen. Waktu itu yang dikenal sebagai Kristen berarti apa? Pengikut Kristus. Loh, kata Kristen artinya ikut Yesus. Kalau saudara tidak ikut Yesus jangan pakai nama Kristen. Karena itu ejekan yang kemudian menjadi identitas. Christ in, Kristus ada di dalam diri saudara dan saya. Convicted follower banyak di gereja. Maka Josh Barna buat penelitian. Dan dalam penelitian itu kemudian dia itu menulis sebuah buku, dan bukunya itu bicara tentang kekristenan di Amerika. Tapi tak jauh dari kekristenan di kita. Kekristenan di Amerika itu adalah kekristenan yang suam-suam, buku Josh Barna yang bilang, bukan saya.
Kekristenan yang suam-suam kuku yang nanti dimuntahkan Tuhan. Terlalu banyak duit, waktu kita habiskan ngumpulkan orang-orang Kristen jenis ini di stadion, di gereja untuk diberi pembinaan, pelatihan, KKR dan segala macam. Tapi isinya hanya convicted follower. Begitu ketemu masalah disangkalinya Yesus. Di tempat kerja ada masalah, disangkalinya Yesus. Di tempat kerja ada pergumulan, ditolaknya Yesus. Convicted follower, banyak ya. Yang terakhir itu ada namanya committed follower. Ini adalah orang-orang yang betul-betul nanti menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara baca perjalanannya Petrus, maka Petrus nanti bertobat ulang ya. Ketika saudara baca Yohanes pasal 20. Yohanes 20, kemudian Petrus pada waktu itu sedang mancing, lalu kemudian ketemu Yesus. Sebab setelah Yesus pergi naik ke surga, mereka balik lagi ke profesinya, mancing lagi. Ini bukan kayak kita yang suka mancing itu ya, bukan mancing di kolam-kolam begitu. Ketemu Yesus lagi. Lalu Yesus kemudian berkata, apakah engkau mengasihi aku? Lalu mereka, Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi saudara, kata mengasihi yang dipakai Yesus tak sama dengan kata mengasihi yang dipakai oleh Petrus. Yesus bertanya, do you agape to me? Tetapi jawabnya Petrus, ya Tuhan, tapi bukan dengan agape. I am philia to you. Saya philia samamu, enggak agape. Yesus tanya sekali lagi, do you agape sama saya? Jawabnya sama, aku philia samamu. Lalu Yesus turunkan, betul kamu philia sama saya? Petrus nangis, enggak Tuhan. Bahkan saya tidak bisa mencintaimu sebagai teman. Apalagi mencintaimu dengan kasih yang meskipun walaupun yang kasih dari Allah yang datangnya dari atas itu. Tak mungkin. Lalu kemudian Yesus bilang sama dia, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah itu Yesus bernubuat, waktu kau muda kau akan sesuka hatimu, kau akan pergi ke sana kemari ke tempat yang kau inginkan. Tapi setelah kau nanti dewasa, orang akan mengikat pinggangmu dengan tali pinggang dan membawamu ke tempat yang tak kau inginkan. Itu disebutkan untuk menubuatkan Petrus bagaimana nanti mati. Nah saudara, sejarah mencatat, Petrus kemudian oleh murid-muridnya di Roma karena penganiayaan disuruh silahkan keluar, tinggalkan Roma guru karena penganiayaan berat. Lalu Petrus pergi meninggalkan Roma. Di pintu gerbang dalam sebuah penglihatan, ini cerita tradisi. Lalu dia melihat Yesus yang sedang balik menuju ke kota Roma. Lalu Petrus tanya, guru kau mau kemana? Yesus itu menjawab dalam penglihatan Petrus, aku mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Petrus bilang, jangan guru, saya saja yang balik ke Roma. Nah waktu itu dia kemudian ditangkap. Lalu mau disalibkan untuk dibunuh oleh prajurit Roma. Tapi sebelum disalibkan, dia mengajukan permintaan. Guruku disalib dengan kepala tegak di atas. Tidak lebih terhormat saya dari guruku, maka salibkan saya dengan kepala di bawah. Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Committed follower. Ini yang mesti diperbanyak di dalam gereja. Maka Yesus berkata, ikutlah aku, artinya kamu harus jadi orang Kristen yang komit. Yang sungguh-sungguh, jangan sikit-sikit belok, sikit-sikit belok. Asal ada masalah ekonomi belok, bertengkar keluargamu belok, ribut sedikit punya pergumulan kau belok, enggak cari Tuhan. Ikutlah aku, kata Yesus. Kamu mesti jadi committed follower, kamu mesti jadi committed disciple, murid yang sungguh-sungguh komit sama saya, bahkan sampai kepada kematian. Begitu. Kita terlalu mudah menjadi orang Kristen. Kita terlalu gampang menjadi orang Kristen. Hanya butuh selembar surat keterangan dari gereja dan saudara jadi Kristen. Padahal kekristenan itu panggilan untuk ikatkan dirimu denganku seumur hidupmu. Ini bukan perkara surat baptis. Ini bukan perkara surat angkat CD. Ini bukan perkara keanggotaan gereja.
Ini perkara personal relationship with God. Apakah kamu punya hubungan dengan Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kata yang berikutnya. Kan Yesus bilang, ikutlah aku. Kemudian Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ikutlah aku berarti committed follower. Yang kedua, ikutlah aku itu berarti bicara tentang menjadi imitasinya sang guru. Nah, kalau saudara itu suka film-film Kristen atau novel, tahun 1800-an itu ada novel yang ditulis oleh Charles Sheldon. Judulnya itu In His Step, WWJD. What Would Jesus Do? Ada filmnya itu, What Would Jesus Do? Itu kemudian difilmkan karena terinspirasi dengan novel tadi. Novel tadi sebetulnya dipengaruhi oleh pemikiran Puritanisme orang-orang dari Metodis atau Methodist Movement yang melihat bahwa orang Kristen itu tidak menjadi imitatornya sang guru Yesus Kristus. Mereka itu orang Kristen, tapi di tempat kerja ya tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Mereka orang Kristen, tapi kalau sudah jualan di warung, di pajak sentral, ya nggak ada bedanya dengan orang lain. Ya juga sama, ngurangi timbangan, nambahi timbangan. Mereka itu orang Kristen, tapi kalau sudah perkara tanah, digeser-gesernya tanahnya itu. 1 meter punya tetangganya diambil, tahun depan geser 1 meter lagi, batas tanah orang pun dicurinya. Gak ada bedanya. Mereka itu orang Kristen tapi tidak menjadi imitatornya Tuhan. Lalu jadi sebuah film. Filmnya itu What Would Jesus Do? Saudara boleh download, banyak itu di YouTube. Itu menceritakan settingnya itu sebuah kota kecil namanya Richmond di California. Lalu kemudian kota kecil itu ada satu gereja. Gerejanya itu namanya pendetanya Henry. Pendeta itu punya istri, punya anak kecil, istrinya sedang hamil. Lalu mereka itu mau berlibur. Dalam perjalanan liburan tabrakan, mati istri dan anaknya. Istrinya yang sedang hamil meninggal, anaknya meninggal sendirian. Pastor atau pendeta itu mulai depresi. Untuk apa lagi saya hidup? Ibadah gereja mulai sepi karena pastornya depresi, jemaatnya ikut depresi semua. Kemudian salah satu jemaatnya itu ada seorang jurnalis pengusaha koran lokal. Yang selama ini bisnis korannya maju luar biasa. Kenapa? Karena dipakai oleh orang-orang kaya untuk memberitakan hoax tentang kota itu. Dibayar mahal. Beritakan bahwa kota ini bangkrut, beritakan bahwa si ini jahat, si ini korupsi, si macam-macam. Kaya raya. Tapi tidak peduli dia dengan gereja, jurnalis ini. Di dalamnya ada satu gambaran lagi tentang tokoh yang itu anak muda pinter main musik. Tapi cita-citanya ingin menjadi artis ibu kota dan tidak tertarik untuk memuji-muji Tuhan di gereja. Di dalamnya ada satu gambar lagi tentang tokoh seorang politikus yang bernafsu ingin menguasai kota itu dan mau mendaftar jadi mayor. Ikut pilkada gitu jadi wali kota. Semua campur aduk, ceritanya indah sekali. Sampai akhirnya kemudian datang seorang pengembara yang kenal Tuhan. Pengembara itu datang ke gereja, lalu kemudian ketemu pendeta. Pendeta itu berkhotbah, lalu kemudian khotbahnya tidak ada semangatnya, khotbahnya tidak berapi-api, tidak ada membakar jiwa manusia yang mendengar. Pengembara itu datang dan dia tanya, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan seandainya kau adalah Yesus dan istrimu mati? Kira-kira kalau kau jadi Yesus, apa yang akan kau lakukan? Lalu dia keliling lagi, ketemu lagi dengan pengusaha tadi karena cari pekerjaan tidak bisa makan. Dia ketemu dengan jurnalis tadi, lalu ditanya juga sama jurnalis itu. Kau korupsi, kau ngambil uang dari macam-macam, kau kemudian mau disuap untuk memberitakan hal tidak benar. Pertanyaanku, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan seandainya Yesus jurnalis kayak kau? Ketemu lagi sama pemusik muda tadi, lalu kemudian ditanya,
Apa ambisimu? Pengen jadi artis. Lalu kemudian ditanya sama dia, what would Jesus do kalau seandainya Yesus itu kau? Kalau seandainya kau itu Yesus, apa yang akan engkau lakukan dengan bakatmu itu? Pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan tentang refleksi, apakah saya menjadi image-nya Tuhan? Apakah hidupku serupa dengan Kristus? Karena ikutlah aku itu berarti kamu mesti hidup seperti saya. Sukai apa yang saya sukai, hidupi apa yang saya hidupi, makan apa yang saya makan, dan lakukan apa yang saya lakukan, yang Yesus lakukan. Seandainya Yesus pedagang seperti ibu-ibu, dan kemudian ada, kemarin saya itu cerita ya, saya beli sepatu, lalu sepatu itu didiskon 50 plus 20%. Begitu kira-kira ya. Lalu kemudian sampailah kami di kasir mau bayar. Kami udah dikasih tahu sama penjualnya tadi. Harganya sekian setelah diskon ya Pak, ya Bu. Oke. Lalu kemudian kami sampai di kasir, salah hitung dia. Lalu harga yang sampai kami separuh lagi lebih murah. Jadi kami harus bayar itu sekitar 250.000 saja. Dari harga yang seharusnya didiskon tadi, itu murah sekali. Lalu kemudian saya bilang, istri saya yang bilang, kamu tidak salah. Coba cek lagi, nanti kamu rugi. Lalu kemudian saya bilang, salah itu, hargamu terlalu murah. Nanti saya dapat untung terlalu banyak. Kemudian dia tanya, siapa tadi yang jual ini? Dikumpulkan. Lalu kemudian, oh ya ini kemurahan Pak, minta maaf. Enggak begini sebetulnya diskonnya. Seandainya saya tidak ngomong dan istri saya tidak ngomong, saya beruntung. Sudah didiskon dari pedagang, didiskon lagi di kasir. Dan saya hanya bayar 20% saja dari harga yang sebenarnya. Tetapi saya sebagai orang Kristen mesti punya tanggung jawab moral. Seandainya Yesus yang beli sepatu, Yesus akan ngomong apa? Makasih ya, rugi kaulah itu. Bayar kaulah, kau yang ceroboh. Tapi yang penting aku untung sendiri. Kalau Yesus apa begitu? Tak mungkin. Maka ini panggilan untuk jadi image-nya Tuhan. Nah saudara coba pikirkan dengan pertanyaan itu. Kalau kau pemuda punya pacar, lalu kau pacar-pacaran, coba tanya sama dirimu. Seandainya kau Yesus, apa yang dilakukan waktu pacar-pacaran? Cium-ciuman tak? Peluk-pelukan tak? Seandainya kau Yesus. Kalau kau mahasiswa tak lulus-lulus, seandainya kau adalah Yesus, lalu mahasiswa itu adalah Yesus yang tak lulus-lulus, dia ngepek tidak? Dia ambil skripsi orang tak? Itu pertanyaan untuk saudara terus digiring kepada menjadi image of God. Gitu lah. Kalau Anda petani, dan petani itu adalah Yesus, dan Anda adalah Yesus yang bertani, Anda jual tidak barang-barang yang kemudian sudah rusak, busuk, sudah diapkir yang tidak lagi bisa dimakan manusia. Yang penting timbangannya, kiloannya sudah dapat untung. Kalau Anda yang pedagang, Yesus kira-kira kurangi timbangan tak? Kalau Yesus jadi PNS, kira-kira apa yang dilakukan? What would Jesus do? Saudara tanya, kalau saya Yesus, apa yang akan saya lakukan? Yang terakhir, udah jam berapa nih? Nggak ada jam nih. Jam 11:04. Saya 10 menit lagi ya selesai. Janji ya, saya 10 menit pas. Jadi kalau ini sudah banyak yang gelisah ini, lama kali Bapak itu 10 menit lagi, bonus. Yang kedua, Yesus berkata, mari ikut aku. Tapi yang kedua, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah kalau tadi di bagian pertama itu adalah undangan untuk saudara dan saya. Mau enggak kamu itu jadi imitatornya Yesus dimanapun kamu bekerja? Apapun bakatmu, mau enggak kamu jadi imitatornya Yesus? Dan mau tidak kamu komit sama Yesus for the rest of your life, sampai akhir hidupmu? Mau enggak?
Yang kedua, kalau kamu mau, maka Yesus sekarang berjanji, aku akan menjadikan kamu, perhatikan, from somewhere to somewhere, from something to something. Aku akan menjadikan kamu dari sesuatu kepada sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Penjala manusia. Tapi sebetulnya saya itu mau mengartikan itu lebih sederhana. Apa sih yang Yesus janjikan dari kata-kata aku akan menjadikan kamu? Arti yang pertama, Yesus itu akan memberikan kepada saudara itu direction, arah hidup. Kalau kamu mau betul-betul melakukan yang dua tadi, if you follow me, I will make you become. Kalau kau mau ikut aku akan menjadikanmu. Yang pertama, menjadikanmu itu akan menjadi petunjuk arah. Saudara tahu kemarin di medsos ramai sekali itu tentang yang di HKBP Tanjung Mulia itu ya, yang menikah itu. Di medsos kemudian banyak pendapat, ada yang membela mamanya, ada yang membela anaknya, macam-macam ramai sekali saut-sautan. Tetapi sebagai orang Kristen, apakah saudara punya petunjuk arah untuk kemudian mengambil pelajaran dari itu? Dan ini yang terjadi. Saya hanya dapat satu gambaran saja. Itulah bahayanya perceraian. Memang saya juga belajar misalnya tentang bagaimana kompromi sebagai jalan keluar. Karena kalau diomongin baik-baik, masa tak selesai? Pasti selesai. Apapun ceritanya kalau ngomong baik-baik, pasti selesai. Dan saya punya klien beberapa yang seperti itu, mirip ceritanya. Di konseling pranikah. Tetapi satu saja pesan saya, betapa buruknya perceraian itu dampaknya. Mamanya hanya terdampak dari perceraian, dia sakit hati. Anaknya hanya terdampak dari perceraian, bingung dia mau menikah, bawa siapa? Maka tidak boleh bercerai, itu adalah direction dari Tuhan. Tak boleh cerai sampai Tuhan memisahkan. Apapun ceritanya jangan cerai. Kenapa? Karena kita orang Kristen, setelah mengikut Yesus, Dia memberi kepada kita arah, sehingga kita tahu persis. Jangan bercerai. Apapun ceritanya. Aku nggak cocok sama pihak ketiga. Siapa itu? Mertuaku, eda-edaku, semuanya nggak ada yang baik sama aku. Tak masalah. Tarohkon, tahankan. Itulah nasibmu punya eda seperti itu dan punya mertua seperti itu. Tak mungkin kau ganti mertuamu. Nikmati mertuamu itu sampai Tuhan menjemputmu. Berbuatlah baik. Sebab dengan berbuat baik kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Katanya yaitu Roma pasal yang ke-10. Kalau musuhmu itu jahat samamu, apa yang harus kulakukan? Kata Paulus, berbuatlah baik. Sebab dengan berbuat baik kamu sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Direction, arah. Bagaimana kalau kami mengalami kesulitan? Tidak ada yang kemudian mau peduli kepada kami. Keluarga kami kemudian begini, begitu. Suami pun sudah tidak peduli lagi dan sebagainya. Di dalam Tuhan, kalau engkau mengikut Yesus, komit kepada Yesus dan jadi imitatornya Tuhan, Tuhan akan memberikan janji. Janjinya itu adalah hidupmu terarah. Ada direction. Di tengah berbagai macam arah di dunia ini. Kamu punya direction. Arah. Yang kedua, kan tadi 10 menit ya. Itu menit yang pertama. Yang kedua itu hidup yang bermakna. Saudara tahu bahwa hidup ini semuanya self-center. Dan saya yang lalu kasih contoh, kalau seandainya kita retreat rame-rame lalu foto-foto di Sembahe, pertanyaanku, foto siapa yang saudara cari pertama kali? Gambarnya siapa? Kalau kita rame satu jemaat, ada 200 orang foto, kan kecil-kecil tuh. Pertanyaanku yang pertama, gambar siapa yang saudara cari? Gambar diri sendiri. Kenapa kok gambar diri sendiri? Karena secara alami setelah kita berdosa, kita itu selalu didorong untuk mementingkan diri. Percayalah ini begitu adanya. Apa yang hilang di Taman Eden?
setelah Adam dan Hawa berdosa? Yang hilang adalah relasi. Maka begitu Tuhan turun lagi ketemu dengan Adam dan Hawa lalu jalan kaki di taman itu, ditanya sama Adam dan Hawa, apa kamu makan buah yang kularang itu? Apa jawabnya Adam? Perempuan yang kau taruh di sebelahku ini yang membujukku. Lalu ditanya perempuan itu, kau yang makan? Apa jawab perempuan itu? Ular di sebelahku itu yang menyuruhku. Relasi mereka hancur. Yang hilang di Taman Eden setelah jatuh dalam dosa adalah relasi. Orang jadi cari selamat sendiri-sendiri. Itu sebabnya kita itu egois. Tetapi perhatikan apa janji Yesus. Kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan seperti itu. Kamu akan menghidupi sebuah kehidupan yang meaningful, yang signifikan. Kenapa? Karena kamu akan menjala manusia. Jadi kamu tidak akan lagi mikir dirimu. Kalau kamu bekerja, kamu akan berpikir untuk mengasihi bawahanmu, mencintai bawahanmu, menghormati atasanmu. Sehingga kehadiranmu di tempat kerja, kamu akan jadi berkat dan orang melihat Yesus hidup. Dan dia kemudian terjala dengan kehidupanmu itu. Oh, gini orang Kristen. Ini maksudnya. Dengan begitu hidup saudara tidak lagi self-center, tetapi selalu berpikir jadi berkat bagi orang, bermakna bagi orang, dan hidup ini signifikan kalau berguna untuk orang. Ingat petani yang bodoh itu, yang kemudian Yesus itu tuduh, hari ini aku panen banyak sekali, apalagi yang harus kulakukan? Sebab terlalu kaya petani itu. Nah, kemudian dia mulai mikir-mikir, kentangku banyak sekali, wortelku banyak sekali, jerukku banyak sekali, apa yang harus kulakukan? Bikin lumbung yang besar sekali. Lalu kemudian dia menasihati jiwanya. Tenanglah hai jiwaku, cukup banyak makanan, tabungan kita banyak. Tidak usah gelisah, kau istirahat. Lalu Yesus ngomong apa? Hai orang bodoh, untuk apa semuanya itu? Malam hari ini juga jiwamu diambil daripadamu. Perhatikan kata-katanya itu di Lukas. Dia selalu aku, ku. Semua kalimat petani itu bicara tentang aku, diriku, dan saya. Tapi orang Kristen tidak boleh selalu aku, diriku, saya. Dia harus berpikir kita bersama, hidup rukun, signifikan bagi orang lain. Ini hidupnya orang Kristen. Maka gereja mesti hidup signifikan. Tiap-tiap orang yang adalah murid Kristus mesti begitu hidupnya meaningful bagi orang lain. Tak usahlah bertengkar kita. Gak banyaknya jemaat GKPS Padang Bulan, rukunlah kita. Supaya hangat kalau tahun baruan kunjung-kunjungan. Saya kan tiap tahun pulang ke kampung ya kalau Natal ya. Itu ramai itu saudaraku yang muslim berjilbab semuanya. Datang ke rumah, selamat Natal ya Mas Untung. Wah, hatiku senang sekali. Foto-foto sama Pak D, sama Bude, bulekku, semua saudara-saudara sepupuku, berjilbab semua muslim. Tetapi persaudaraan mengalahkan batas-batas agama. Nah kita sudah satu agama, satu gereja berkelahi. Hidup rukunlah. Apalagi yang keluarga ya, sebab pertengkaran yang paling menyakitkan dengan orang paling dekat. Siapa orang paling dekat? Keluarga. Siapa keluarga? Ya siapa saja yang lahir di rumah yang sama, itu dia. Keluarga. Dialah yang paling menyakiti kita kalau bertengkar. Kalau orang lain paling seminggu jumpa kita di gereja. Itu pun kita bisa mengelak-elak. Satu datang dari sana, satu dari situ. Satu kamar mandi situ, satu kamar mandi sana. Tidak pernah jumpa, sampai pulang lagi tidak ketemu. Tapi kalau keluarga pasti ketemu lagi. Makanya rukun-rukunlah supaya hidup ini signifikan. Jangan mementingkan diri. Ya sudahlah kalau warisan itu bikin bertengkar, kasih sajalah warisan. Jualah tanah itu untukmu semuanya. Aku happy dengan berkat Tuhan. Gitu ya. Jadi yang masalah warisan ini selalu bikin bertengkar, bikin ribut. Saya punya banyak kasus dengan warisan. Terakhir, transformasi. Aku akan menjadikan kamu bukan hanya bicara tentang meaningful life, tetapi juga transformasi hidup. Dari seorang penjala ikan,
nelayan, lalu Yesus bilang, kamu akan menjadi penjala manusia. Kemudian memang kalau kita ikuti catatan perjanjian baru, itu mereka berubah profesi, betul. Karena mereka nanti jadi para kepala gereja dan mereka memimpin, meninggalkan profesinya. Tetapi kalau saudara baca misalnya surat-surat Paulus, misalnya 1 Korintus, 2 Korintus, apa yang dilakukan oleh para rasul itu enggak ada masalah, tetapi Paulus mengajarkan yang baru. Misalkan begini, hendaklah kamu seperti dalam keadaanmu seperti kamu waktu dipanggil. Maksudnya apa? Kalau kamu petani ya tetaplah jadi petani sambil ikut Yesus. Kalau kamu guru tetaplah jadi guru sambil ikut Yesus. Kalau kamu PNS tetaplah PNS sambil ikut Yesus. Kalau kamu dosen tetaplah jadi dosen sambil ikut Yesus. Kalau kamu apa saja pedagang tetaplah berdagang, tetap ikut Yesus. Nah ini kalau begitu ini bicara tentang apa? Karena kamu bukan lagi pedagang seperti yang dulu. Bukan lagi guru seperti yang dulu. Kamu guru yang baru, pedagang yang baru, yang berdagang untuk tujuan-tujuan Allah. Yang bertani untuk tujuan-tujuan Allah. Yang menanam bukan sekedar nanti mengharapkan hasil, tetapi menanam dengan sebuah visi. Nanti akan banyak orang-orang yang hidup sehat, makan buah yang kutanam ini. Nanti akan banyak orang hidupnya lebih baik, gulanya turun, makan beras yang aku tanam. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar mikir berapa dapatku, berapa untungku. Memang begitu naturnya kita, tetapi tidak begitu. Setelah di dalam Yesus, kenapa? Ada transformasi kehidupan. Maka sekali lagi saya tutup. Yesus memanggil saudara, ikutlah aku. Dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Dengan transformasi kehidupan yang baru, dengan arah hidup yang baru dan jelas, dan dengan kehidupan yang signifikan itu berguna bagi orang, kita akan menjala banyak jiwa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Diingatkan lagi kami akan panggilan yang sudah sering kami dengar. Ikutlah aku. Sejatinya kami sendiri sering mengatakan bahwa saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Tetapi kalimat-kalimat itu terucapkan di luar kesadaran akan pengenalan Tuhan yang benar. Saat ini kami diingatkan lagi dengan kebenaran Allah. Bahwa mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, ini bicara tentang committed follower. Bicara tentang komitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang kami punya. Dan kemudian mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ini bicara tentang imitasi. Bagaimana kami menjadi imitator Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan Engkau berjanji Tuhan, kalau itu kami lakukan, Engkau akan memberi kepada kami arah hidup. Kalau itu kami lakukan, Engkau akan memberikan kepada kami kehidupan yang signifikan. Kalau itu kami lakukan, Engkau akan memberikan kepada kami transformasi hidup. Dari seorang yang biasa-biasa saja menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita siapkan persembahan. Persembahan dimasukkan dalam amplop dan nanti akan diserahkan setelah kita pulang di pintu depan. Boleh juga ditransfer ke rekening Gereja Kristen Protestan Simalungun atau melalui QR yang bisa di-scan. Saudara, mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Paima yondos kon hita galangata, tangar hita malu behatani naibata, nagabe onjolan bata lahu manggalang, aima natar surat bani Pesalmen 50 ayat 14. Galang kon ma bagal ni uhur bani naibata, anjaha galarima bagah-bagahmu bani sitimbulan ini. Sonari ondoskan hitama galangata.
ita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon kalangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak janah na unjah hubanami. Terima kasih mahatahono nami hubamu, halani tong-tong do ipasu-pasu ham koluh nami. Doma iha somani ham hanami, janah ipasu-pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur, roh do hanami mangondoskon buah ni horja, nado pinasu pasumuin, kabe kalangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sai jalo hamma kalangan namion, pain hasangaponi kuranmu, janah mambahen lambin marhatari dahan harajaunmu i duniaon. Ibagas kurani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amin marhite diate tupa. Ham Bapa nami na ina kuriatas, saya nama pasing makuranmu, saya roh maharajaunmu, saya saut maharosuhni uhurmu, ina kuri tongahon, songon na ina kuriatas. Beri hamma panami sadarion, hagoluhan hari-hari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosani hasoman, namar dosa dobah hanami. Ulang hanami pubai hamhu parlajuan, palua hamma hanami humbani pangago. Misir manasiam, ingat nasiamma, isuru Jahoba duhita, lahu mangambilan kon ambilan nama diar, bani halak nama doyuk, pauliulihon halak paruhur nama ropuk, maniting kon haluahon, bani halak natar tutup, paharhar garinina, tarsakut apa mangapohna marpusok ni uhur. Jalo hamma pasu-pasu humbani naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata ma bohini hubamu. Janah maidop ma uhurni mangidahita. Idopak kon Tuhan naibata ma bohin hubamu. Janah ipas sorap ma dameni bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu bagi semua jemaat yang beribadah bersama jemaat GKPS Padang Bulan
Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Salam.